Ya, shalom saudara. Lampu udah nyala semua ya. Sebab kalau enggak terlalu gelap ya. Pada hari ini ya, bersyukur bahwa Tuhan berikan kita kesehatan ya kan. Pointernya mana, dari pointernya ya? Oh, ini dia. Ya, kesehatan, kita tetap beribadah ya. Tuhan pelihara kita dengan sempurna ya. Dan itu semua dari Tuhan. Ya, karena Tuhan telah mati bagi kita. Ya, amin saudara. Maka pada hari ini saya akan sampaikan khotbah tentang penyerahan total kepada Tuhan atau totally surrender to God, ya kan? Mungkin kita pikir, Pak, saya udah dibaptis, saya udah percaya, udah terima Yesus, dan saya beribadah, bahkan pelayanan. Jadi hidup saya total udah kami persembahkan untuk Tuhan, ya kan? Kita berkata demikian. Tapi ingat, di dalam doa-doa kita, yang kita serahkan dalam Tuhan apa? Ayo, Tuhan tolong kami, ya kan? Tolong pekerjaan kami Tuhan. Omset kami hari ini menurun. Banyak tagihan, belum membayar. Hutang kami banyak Tuhan. Kuserahkan kebutuhanku dalam tangan Tuhan. Kuserahkan masalahku dalam tangan Tuhan. Kuserahkan hutang-hutangku dalam tangan Tuhan. Tuhan lunaskan. Supaya juga berikan kami kesehatan. Sakit penyakitku kuserahkan dalam tangan Tuhan. Tokoku dalam tangan Tuhan. Usahaku dalam tangan Tuhan. Semuanya yang kita serahkan adalah masalah kita, sakit penyakit kita, beban kita, hutang kita. Pernah gak kita bilang, Tuhan, kuserahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan? Pernah gak gitu? Karena mau gak mau, percaya atau tidak, kita ini sudah menjadi milik Yesus. Penyerahan total itu demikian, kita ditebus. Yang kita tadi barusan peringati dengan roti dan anggur, dibayar lunas, ditebus dari penggadean dosa. Ya kan? Hidup dalam kegelapan. Saudara binasa dan neraka. Tapi Tuhan gak ingin saudara binasa. Saudara, Tuhan ingin kita itu masuk ke surga. Maka Tuhan datang ke penggadean, ya, ke kegelapan, untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Yesus disalib, menderita, dicambuk, disiksa, dianiaya. Supaya kita menjadi anak Allah, diambil dari kegelapan, menjadi anak-anak terang. Tapi selama hidup kita nggak berserah total kepada Tuhan. Makanya tadi lagu saya tambah Inggrisnya. Ya, aku berserah. Aku tambahi, I surrender all. Itu lebih lengkap, saudara ya. Maka kita belajar hari ini, apa artinya penyerahan total. Kalau saudara tahu apakah aku sudah berserah total kepada Tuhan atau belum? Mari kita belajar. Nah, penyerahan total. Wah, gede ini, kaget saya. Ya, penyerahan total artinya apa? Menyerahkan seluruh diri, hati, pikiran, dan tindakan kita kepada Tuhan. Seluruh diri kita, ya kan? Apapun yang kita miliki, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karunia, talenta, harta, keuangan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur. Karena semuanya juga menjadi milik Tuhan. Seluruh diri, hati kita untuk Tuhan. Hati kita, pikiran kita, tindakan kita kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Roh Kudus yang berkuasa, yang memimpin hidup kita kepada Tuhan, ya kan? Tanpa menahan apapun. Artinya itu, secara total tanpa menahan apapun. Dan sepenuhnya menerima rancangannya, bahkan sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi ingat, hidup kita mungkin tidak enak, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita disakiti, kecewa, kita merasa dianiaya, menderita. Tapi kita tetap serahkan semua. Bahkan sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu secara total. Biarkan Roh Kudus yang memimpin kita. Jadi kita
tidak punya keinginan pribadi. Ingat, budak zaman dulu dibeli, jebret, dibawa pulang. Budak itu sudah dibeli dan menjadi milik tuan yang membelinya. Apapun tuannya katakan, dia lakukan. Apapun budak itu kerjakan, itu harus menguntungkan tuannya. Itu budak, dia nggak bisa protes. Aduh, nggak bisa dong. Aku masak kok gelap sini ya. Ini gelap, nggak boleh gelap nih. Ya. Tadi udah mati. Yang sini nih. Nah, jadi budak nggak bilang, Tuan, tolong aku istirahat dulu, capek nih. Oh, nggak bisa. Aku yang menentukan kapan kamu istirahat, kapan bekerja. Apapun yang kau lakukan harus menguntungkan aku. Udah membeli kau. Itu namanya penyerahan total. Kita lihat belajar firman Tuhan. Dan contoh pribadi yang bertotalitas menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, sekalipun itu tidak enak, adalah Yesus. Dia manusia. Markus 14 ayat 36 mengatakan, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi apa yang aku kehendaki, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus ngomong, Bapa, tidak ada yang mustahil bagi kau. Engkau bisa lalukan cawan ini, kau bisa ambil cawan ini. Cawan itu apa artinya? Penderitaan. Cawan itu apa? Aniaya. Cawan itu adalah siksaan. Apa arti cawan? Salib. Itu cawan. Penderitaan. Bapa, engkau sanggup dari Musa untuk menyingkirkan cawan ini, penderitaan ini, salib ini. Tapi biarlah yang kau hendaki terjadi, bukan kehendakku. Ini benar-benar totalitas. Seperti tadi yang ngomong budak. Apa yang kau katakan, aku lakukan. Aku akan melakukan apa kehendak Tuhannya. Yesus contoh, prototipe, contoh pertama utama sebagai manusia. Dia serahkan hidupnya total pada tangan Tuhan. Sekalipun tadi katakan di dalam situasi yang tidak enak, sekalipun keadaannya tidak enak, tapi dia totalitas. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Dan sudah kata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus disalib, tubuhnya hancur, mahkota duri, tubuhnya dihancurkan, dicambuk, disakiti, ditarik, dicambuk, ditarik, dagingnya, kulitnya terkelupas, hampir semua kulitnya hancur. Dianiaya, disiksa, habis-habisan, difitnah, waduh, ditolak sana sini. Ini contoh bahwa dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Bapaknya, melakukan kehendak Bapa walaupun aniaya, siksaan yang sangat berat yang Yesus terima. Amin, saudara. Kita lihat lagi ayatnya selama dia hidupnya. Filipi 2 ayat 6 sampai. Kalau kita pikir, Pak, Yesus kan Tuhan, Pak. Kita lihat Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus serupa dengan Allah. Yesus Allah Tritunggal. Tapi dia tidak mempertahankan status ketuhanannya. Tidak dia meninggalkan ketuhanannya. Berikan sebagai Allah Tritunggal. Ya, tidak harus dipertahankan. Tetapi telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan dari keilahiannya. Mengosongkan dari dia sebagai Tuhan. Dan mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dia menempatkan diri sebagai hamba. Hamba sebagai manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia. 100% Yesus dia ke dunia. Dia adalah manusia. Dia telah mengosongkan dirinya sebagai Tuhan. Sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa. Yesus sebagai manusia memberi contoh pada kita. Dia bisa tertawa bersama murid-muridnya. Ya, bisa sedih, bisa nangis, bisa berdarah-darah. Ya, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Tapi dia mau taat.
depan salib, depan aniaya, depan dicambuk, disiksa. Yesus pergi ke Yerusalem, menyerahkan dirinya untuk ditangkap, disalib, disiksa, dianiaya. Karena itulah tugas Yesus dari surga ke dunia ini. Tapi kita dicambuk enggak, dianiaya enggak, disalib juga kagak. Sedih melulu, ngomel melulu. Baru disindir, baru dikecewakan. Sudah tinggalkan Yesus. Sudah kita enggak mau lagi ke gereja. Ya, kita harus tetap, justru ada aniaya, ada siksaan, ada orang yang kita bersyukur. Ini namanya ujian. Ini namanya kita benar-benar mengalami seperti Yesus. Dia berkata, ikutlah aku, juga aku harus ambil bagian dalam penderitaanku. Jadi kalau kita pelayanan di gereja masih aja mempertahankan daging kita, ego kita, pikiran kita, hati kita, nggak bisa, saudara. Yesus mengosongkan dirinya, mengambil seorang rupa hamba. Ia merendahkan dirinya. Ia Yesus loh. Dia Tuhan. Dia jadi macam rendahkan dirinya. Bahkan lahir pun di kandang binatang. Mengapa kita tidak bisa mencontoh seperti Yesus? Hidup ini adalah ujian bagi kita. Kalau kita dianiaya, kita disindir, kita dimarahi, kita diserang, kita sudah marah, balik marah. Artinya kita masih belum berjalan menurut roh, saudara. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya kan? Jadi Korintus katakan kita mematahkan setiap siasat, ya, kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan, dipatahkan semua. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran yang kita taklukkan, pikiran pribadi, pikiran egois, pikiran sakit hati, pikiran dendam, pikiran apapun, kecewa, pikiran kepahitan, kita tinggalkan. Taklukkanlah kepada pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus? Kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, murah hati, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah pikiran Kristus. Jangan sedikit ngambek, sedikit marah, sedikit ngancam. Itu bukan atau belum tertransformasi pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Ingat, darah Yesus menebus kita. Bukan kita yang ada di hidup kita sendiri, tapi Kristus Yesus, Roh Kudus yang ada dalam kita. Itu yang memimpin hidup kita. Jadi jangan sampai jemaat HOC ini mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah pahit. Kalau sudah mudah pahit, mudah kecewa, mudah tersinggung, dimanapun saudara akan mengalami hal yang sama. Kalau saudara belum lulus, akan terus diuji, terus diuji. Itu ujian, testing. Apakah kau benar-benar menundukkan pikiranmu, hatimu, dan pikiran Kristus? Diuji dulu, kasih orang yang resek, kasih piang kerok, kasih apa. Kita guyung, harus dikunjungi. Itu anak-anak. Kasih permen, cup, diam. Cep, diam, ya. Kayak pen-pen itu, masih kecil. Tapi pen-pen baik. Dia bukannya diberi makanan, kembali diberi makanan tadi barusan. Nggak usah pen, kamu aja. Kasih saya makanan kecil itu. Ya kapan ya, terima kasih ya pen. Dia anak-anak bisa dewasa loh. Anak-anak itu menerima, dia malah memberi. Itu belajar maka Yesus. Seperti anak-anak inilah yang empunya kerajaan Allah. Hatinya tulus. Kita harus punya hati setulus anak-anak. Maka kita empunya kerajaan Allah. Ya. Jadi Yesus manusia dan kita transformasi otak kita, pikiran kita, hati kita dengan salib firman. Maka saya percaya saudara, hidup kita lain. Yesus senang. Wah, otak kamu, pikiran kamu, hati kamu, perbuatan kamu memuliakan Tuhan, untuk Tuhan. Tuhan senang, ya. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku
Mengikut Yesus, menjadi murid Yesus itu ada syaratnya. Yesus kasih syarat. Tidak hanya dibaptis, tidak hanya tobat, dibaptis. Terus saya nanya, enggak. Itu belum murid Yesus, itu udah dimurtikan Roh Kudus dan menjadi anak-anak Allah. Tapi bagaimana kita menjadi pengikut Yesus sesungguhnya? Kita lihat syaratnya apa? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Terus menderita setiap hari untuk kebenaran, untuk firman, setiap hari. Ya kan? Jadi kalau dianiaya sekali seminggu sih wajar. Ini setiap hari. Ya kan? Dan mengikut aku. Apa artinya menyangkal diri? Kita lihat lagi. Hidup dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan menurut daging dan keinginan kita sendiri. Apapun kehendak kita, apapun keinginan kita, apapun perbuatan kita, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan melalui Roh Kudus. Dan kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh daging. Bukan dipimpin oleh hati kita, ego kita, kesombongan kita. Itu belum menyangkal diri. Oh saya kaya kok, jangan sekali-kali atur aku ya. Bila perlu gereja saya beli. Itu kan. Jangan ngatur gereja pada saya orang kaya. Jadi kita masih punya ego. Masih punya ingin diperhatikan, ingin dihormati, ingin diikuti. Harusnya kita membawa orang mengikut Yesus. Bukan mengikut diri kita. Itulah totalitas, itulah menyangkal diri. Sebab kita kalau menyangkal diri, kita masih ego, masih menuruti daging kita, masih emosi, masih marah, minta dihormati, minta banyak viewernya, masih banyak followernya. Itu namanya belum menyangkal diri, tidak bisa menjadi murid Kristus. Itu baru menyangkal diri. Apa yang kedua? Memikul salib setiap hari. Memikul salib kita, penderitaan kita, aniaya kita, kepahitan kita pikul semua. Asal demi kebenaran. Kalau kita nyolong di penjara itu bukan memikul salib. Itu dia salah kan? Ya kan? Jadi saudara kita lihat. Mengikut Yesus itu tidak mudah dilakukan. Kita lihat murid Yesus kayak apa? Dibunuh dengan kejam. Disalib, ditombak, dibakar, direbus. Pakai minyak panas mendidih, dikuliti, dihidup. Kalau kita zaman tahun lalu. Waktu ada Yesus. Waduh saudara. Mungkin kita bisa lari lebih dulu. Bener loh. Zaman Kaisar Nero abad pertama. Kita diumpanin singa-singa lapar loh. Sekarang ada tuh di Korea Utara. Begitu diumpanin 100 anjing lapar. Itu terjadi dulu, udah ada. Kita kalau mengikut Yesus zaman dulu, waduh saudara, kita ketakutan sekali. Apalagi mengaku Yesus. Maka Yesus, kalau kau mengaku dengan mulutmu, maka kau akan diselamatkan. Karena menyebut Yesus saja, ditangkap loh. Ditangkap, disiksa, bisa-bisa sampai mati loh. Soal di Korea, coba ke Korea Utara. Ke Korea Utara, bawa Bible, langsung dipanggil Kim Jong Un, sini. Disiksa, bisa-bisa sampai mati saudara. Jadi itu benar-benar terjadi. Kita harus menyangkal salib kita. Jadi kalau apalagi dianiaya sedikit, aduh disindir malah enteng saudara. Disindir, terus kecewa sama temennya itu. Aduh anak-anak saudara. Anak-anak. Sekarang anak-anak. Kita belum mengalami aniaya sesungguhnya. Kelak akan terjadi. Ketika kita rapture, yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan akan mengalami aniaya pribadi. Itu baru tahuan. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Melepaskan segalanya. Kita masih punya sesuatu yang kita andalkan. Kita masih memberhalakan harta kita, pekerjaan kita, hobi kita. Ya kan? Itu tidak melepaskan kesenangan pribadi, apa miliki pribadi. Itu tidak layak menjadi muridku. Bahkan harta kita, hidup kita, semua itu milik Tuhan. Tuhan yang memberikan. Mengapa kita sampai pelit-pelit?
Jangan cinta harta. Aduh Pak, saya nggak bisa minggu ibadah Pak. Ada hobi olahraga. Saya lagi ke mall, saya lagi ke sini, ada keluarga, ada ini. Itu kita tidak mau melepaskan. Yuk pelayanan yuk ke Manokwari Pulau. Aduh Pak, saya kecapean kalau lama-lama. Saudara hati-hati ya. Ingat, kalau kita tidak melepaskan diri kita dari segala milik kita, segala yang kita miliki itu menjadi jerat. Harta jadi jerat. Kerjaan sukses jadi jerat. Maka kalau kerjaan sukses cepat itu bahaya. Semangat kerja, ibadah nanti aja, kamu bisa nanti aja, pelayanan nanti saja. Itu kita menjadi jerat. Maka lepaskan semua. Dan tidak dapat menjadi murid kita. Jadi ikut Yesus tidak mudah. Menyerahkan secara total itu nggak mudah. Perlu iman yang sungguh-sungguh, iman yang besar. Kalau kita nggak jadi murid Yesus, nggak terangkat. Amin saudara. Markus 12 ayat 30 ini sungguh-sungguh syarat utama untuk menjadi murid Yesus. Menyerah total. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihi apa? Hati kita mengasihi, mencintai. Mengasihi seluruh milik kita berikan, mengasihi. Kayak kita mengasihi pacar kan. Kalau tanggal muda, waduh pikirannya nanti aku gajian mobil pada pacar saya, HP baru, ya kan. Nanti kita beliin paket pulsa, ajak ke Kentucky, ajak apa itu mengasihi. Ya kan? Mengasihi sungguh-sungguh itu artinya memberikan yang kita miliki, waktu, tenaga, bahkan gaji kita untuk kekasih kita. Sama juga kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap, seluruh, totalitas, segenap hatimu. Hati kita harus benar-benar terpaut dengan Tuhan. Tidak boleh menginginkan dunia, tidak boleh apapun yang diinginkan, tidak boleh melawan Tuhan. Tapi benar-benar hati kita totalitas. Dan dengan segenap jiwamu, segenap perasaanmu, segenap rohmu, segenap jiwamu. Mengasihi Tuhan. Tuhan nggak mau setengah-setengah. Hanya setengah-setengah enggak. Segenap. Dengan segenap akal budimu. Pikiran kita harus diperbarui. Pikiran tentang firman, tentang Tuhan. Bagaimana hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana hidup berguna bagi Tuhan. Bagaimana hidup membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bagaimana hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kita pikirkan. Yang enak, yang manis, yang sedap didengar. Firman Tuhan. Dan dengan segenap kekuatanmu. Segenap aja. Tuhan tidak mau separuh-paruh, setengah-setengah. Tapi totalitas segenap. Yang kita miliki semua. Hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan. Apa kekuatan? Ya talenta, karunia, harta semua. Kita kasih Tuhan dengan semua. Maka ada firman akan muliakanlah dengan hartamu. Gitu loh. Jangan sampai kita menjadi jerat semuanya itu. Harta-harta kita. Matius 10. Ya, ini kalau kita ngomong Tuhan kuserahkan semua hatiku, jiwaku. Matius 10:37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anak-anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ingat, kalau kita mengasihi istri kita, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita lebih dari Tuhan, itu tidak layak bagi Tuhan. Aduh Pak, saya nggak bisa ke gereja. Kenapa? Karena saya mau ngajak jalan-jalan istriku, mau ngajak jalan-jalan anak-anakku. Itu tidak layak bagi Tuhan. Pak, saya nggak bisa ibadah, nggak bisa ke gereja. Kenapa? Aku lagi diajak teman-teman untuk jalan-jalan. Pak, saya nggak bisa ke gereja karena anakku ngajak malam di mall, ya kan? Itu pernah kita alami, saudara. Pernah kita alami, ya kan? Kita mengutamakan yang lain daripada Tuhan. Dulu pernah saksian di sini kan, Ibu Ida sama saya ke Labuan Bajo, pelayanan di sana, di desa, naik perahu, naik kapal, naik apa, ya kan? Dia bilang Bu Ida bilang sama teman kita penginjil, saya nggak mau pelayanan keluar pulau lebih dari 3 hari atau 4 hari. Saya tidak mau pelayanan lebih dari 4 hari. Saya tidak bisa meninggalkan Boimin. Tahu Boimin? Ya, Boimin.
Ya kan? Saya tidak bisa meninggalkan boy lebih dari 3 hari karena dia tidur sama aku. Saya mandi ditemani, makan ditemani, kemana aku pergi ditemani. Pokoknya dia lengket kemana aku melangkah, dia ikut. Setia kan? Aku tidak bisa meninggalkan anjingku, boyku lebih dari 4 hari. Saya nggak mau. Dia ngomong itu depan nama Tuhan juga kan. Dia ngomong itu, berarti dia lebih mengutamakan boymin daripada pelayanan. Waktu akhirnya 4 hari benar pulang, karena ada 4 hari nggak bisa pulang. Pulang jebret karena saya naik kapal kecil, hujan, kena kencang, kena badai, kena angin. Saya masuk angin. Waktu mau pulang dites COVID, aku kenceng sekali 2 positif. Bu Ida bilang, walah ini saya tes lagi. Mbak lagi bu, apa tes lagi? Tetap positif. Garisnya kenceng, karena aku flu. Akhirnya saya ketahan lah saya. Ibu tidak bisa terbang pulang. Yang 2 pulang batu hari itu saya sama Bu Ida saya pulang karena saya ada COVID. Dan itu peduli lindungi ya namanya ya. Itu diblok, ditulis positif selama 10 hari di Labuan Bajo. Bayangkan 4 hari nggak bisa pisah dengan Boymin. Itu 14 hari. 10 hari di hotel. Wah, Bu Ida stres lah. Telepon Boymin, halo Boymin, mama belum pulang ini. Kayak pen, ayo video call kasih isi Boymin. Ya kan? Karena apa? Boymin menjadi berhala. Kami Bu Ida ini mengutamakan, menyayangi Boymin lebih dari Tuhan dong oleh pelayanan. Akhirnya Tuhan hajar. Kita kena COVID, akhirnya 14 hari. Kita di sana berenang aja. Tapi pas 2 hari saya udah sembuh. Memang mereka sembuh ya nggak positif lagi, negatif. Tapi nggak bisa pulang karena udah diblok 10 hari di pulau itu. Saya keluar. Ya udah kita makan tidur di pulau aja, kan di hotel. Di Labuan Bajo, saudara. Nah sejak itu Ibu Ida bilang ini, Tuhan ampuni aku. Aku tidak akan mengutamakan anjing peliharaanku atau kesenanganku lebih dari Engkau. Aku utamakan Engkau. Oh, sekarang Bu Ida kalau pelayanan ke luar pulau bisa 10 hari, 7 hari, ke Medan 12 hari kita kan. Kita udah nggak pikiran Boymin lagi. Udah nggak pikiran lagi, karena apa? Sudah mengutamakan Tuhan. Karena sekali, kalau engkau mengasihi bapak ibumu, anak-anakmu, hobimu, hewan piaraanmu, kesibukanmu, lebih dari aku, engkau tidak layak bagi aku. Putting God first. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Baru kita layak di hadapan Tuhan. Kalau layak, hidup kita dipelihara Tuhan, dan kita akan dibawa ke surga. Amin, saudara. Contoh orang yang tidak berserah total kepada Tuhan. Ya ini. Contoh orang yang tidak berserah total kepada Tuhan Yesus. Markus 10 ayat 18-20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ya kan? Ini ada anak muda, kaya raya. Dia bilang begini sama Tuhan Yesus. Yesus, bagaimana caranya untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Ya kan? Bilang gitu, bagaimana masuk ke surga Tuhan? Yesus ngomong gini, engkau tentu tak mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Apa kata orang itu? Lalu kata orang itu bertanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Oh, ini orang saleh. Dari masa mudanya, dia tidak pernah membunuh, tidak pernah membenci saudaranya. Membunuh dia membenci saudaranya, nggak pernah. Ya kan? Berzina, nggak pernah. Jangan mencuri, dia nggak pernah mencuri. Tidak pernah berbohong, nggak berdusta. Banyak orang bisa berbohong kan? Ini dia nggak pernah berbohong. Dan tidak mengurangi hak orang, hormati orang tuamu. Dia bilang, semuanya telah aku lakukan. Tapi Yesus berkata demikian. Lihat nih, perhatikan. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Dia mengasihi orang itu. Dia sedang terhilang. Kenapa terhilang? Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Satu lagi. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Waduh. Orang kaya kalau disuruh hartanya dikasihkan Tuhan itu paling mikir 100 kali, saudara. Ya kan? Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Sebanyak apapun harta kita,
tidak kita bawa ke surga. Yesus ngomong, kamu satu kurang. Kamu semua baik, ibadah baik semua. Tapi saya centang satu yang kurang, kamu cinta harta. Kaya boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Kaya sangat boleh. Kalau kaya itu memberkati pekerjaan Tuhan, kaya itu memberkati sesama kita, orang miskin, orang apa, kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu sangat boleh. Tapi kalau miskin, kita nggak bisa memberi apa-apa. Hati yang kita berikan, nggak masalah. Biar kalau kita kaya, diberkati Tuhan oleh karunia, kelimpahan dengan harta kita. Harta kita harus memuliakan Tuhan. Maka dia tahu nih orang kaya ini cinta harta. Mau masuk surga nggak? Nggak mau. Dia lebih baik kaya di dunia. Dia nggak masuk surga, tidak apa-apa. Saudara, ingat, hidup tidak lama. Saya punya teman kaya raya, sangat kaya, ya kan? Hari ini meninggal. Dia jual rumah 70 miliar. 70 miliar. Dia bilang, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ngomong sama saya gitu. Kenapa? Saya kaya, Pak. Saya mau hidup 1000 tahun lagi. Apa terjadi? Kemarin tahu-tahu pingsan dan dibawa ke ICU 4 hari. Kemarin meninggal. Nanti malam saya akan ke sana. Rumahnya di Kancit. Dulu rumahnya di Purnawirawan. Mahal. Rumahnya kecil, tapi 70 miliar. Dan dia ngomong hasil di atas. Saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Baru 56 Tuhan panggil. Harta tidak bisa dibawa. Ya, maka janganlah kita cinta harta. Maka kita harta udahlah, kita kasih udahlah, kita untuk nikmati hidup, untuk pekerjaan Tuhan. Saya paling, apalagi Bu Ida, itu paling getol, paling gampang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Pelayanan gimana ke Medan tuh, waduh, habis puluhan juta, kemana puluhan juta. Itu bukan hilang, itu pindah ke surga. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Kita kaya. Banyak konglomerat yang tidak kenal Yesus, kaya. Mati masuk mana? Nggak masuk surga, saudara. Surga melalui Yesus saja. Saya katakan nih, orang kaya, sekaya apapun di dunia ini, kalau tidak mengenal Yesus, tidak menjadi murid Yesus, tidak bisa masuk surga. Jadi kita harus bersyukur, kita diberi kekayaan, kesehatan, karunia, talenta, supaya itu berguna bagi pekerjaan Tuhan. Ya. Matius 6 ayat 24. Kita lihat saudara, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia setia pada yang seseorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itulah roh cinta uang. Musuh Yesus bukan iblis. Udah mati kasih diinjak iblisnya. Tumitnya Yesus dihancurkan untuk menghancurkan kepala iblis. Iblis mah gampang, itu cetek saudara. Yang dikhawatirkan adalah kita cinta uang. Maka Yesus tidak boleh mengatakan. Maka Yesus berkata cinta uang. Cinta uang. Kita beli salib atau beli mobil, itu mobil Mercy kayaknya bentuknya. Uang sekoper atau kenikmatan dunia. Beli mana? Ya kan? Ini uang banyak. Ya kan? Saudara bayangkan di sini. Kalau saudara kasih uang segini, kamu pelayanan ya. Tahu-tahu ada orang setan begini, jangan pelayanan, kita kasih uang segini, mau nggak? Waduh saudara, stres kita saudara. Disuruh pelayanan, terus di dunia tawarkan, kamu tak kasih uang deh, kasih banyak-banyak, 1 juta aja deh. Ya kan? Aduh 2 juta. Tapi hari ini kamu nggak usah pelayanan, ikut aku kemana? Ke mall. Ayo, pilih mana kita? Kita bisa pikirnya gini, alah gereja masih ada hari minggu lain. Ya kan? Pelayanan masih ada kesempatan, paling Pak Gembala ngampuni. Udahlah nggak apa-apa deh, aku ampuni, bisa pelayanan lagi. Ya iya Pak. Nanti diuji lagi. Selama belum lulus diuji terus. Untuk menguji iman kita, apakah cinta harta, atau cinta ibadah, atau cinta pelayanan. Memang berat saudara. Ikut Yesus berat sekali. Kita harus menanggalkan hidup kita semuanya kepada Tuhan. Ya. Kita lihat jemaat Laodikia. Ini jemaat yang paling kaya. Dia punya pabrik garment dari bulu domba hitam. Dia punya pabrik salep mata. Dia punya emas yang banyak. Ya kan?
Karena engkau berkata, aku kaya. Ini kata Yesus ya. Dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Dia bangga, kalau dia, aku punya pabrik garment yang termahal di dunia. Aku punya pabrik salep mata untuk orang yang matanya burem-burem, saya sembuh. Aku punya banyak emas. Dan dia dikatakan tidak butuh siapapun. Tidak butuh orang lain, bahkan nggak butuh Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Di mataku, engkau tidak kaya. Engkau melarat. Engkau malang, engkau miskin. Karena Tuhan nggak melihat harta di dunia. Harta di hati kita. Harta di dunia itu nggak ada apa-apanya. Nggak dianggap, nggak dihitung. Bahkan kita mati pun harta kita tinggal nggak? Tinggal. Maka harta kita harus berguna bagi kerjaan Tuhan. Itu yang kita bawa ke surga harta kita. Ditransfer ke surga. Melalui kita memberikan pada kerjaan Tuhan. Atau untuk sosial. Untuk yang miskin. Dan buta. Walaupun kau punya salep mata, pabrik salep mata, bisa menyembuhkan sakit mata, di mataku engkau buta. Buta apa? Buta akan kebenaran. Buta akan firman. Dan engkau telanjang. Engkau pakaianmu mahal-mahal, bermerek pakaianmu, pakai bulu domba hitam, merek-merek, di mataku engkau telanjang, enggak punya apa-apa. Aku berikan kau, carilah engkau, belilah daripadaku pakaian putih, pakaian kebenaran. Jadi kalau kita kaya di dunia, tapi miskin rohani, kita telanjang di mata Tuhan. Kita miskin, kita melarat. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Tuhan mengasihi maka menegur. Kalau gembala menegur jemaat bukan karena benci. Supaya kita sadar apa kesalahan kita. Mungkin menurut kita benar. Mungkin ada salahnya apa? Tidak ada penguasaan diri, tidak ada kesabaran, kita akan kasih firman. Oh, kamu salahnya di sini, kamu nggak salah. Kamu nggak salah, yang salah orang lain. Tapi kamu harus sabar. Ini adalah ujian. Ini adalah harus mengasihi, murah hati. Memang nggak enak ke Tuhan. Ini namanya kita menasihati. Ya, aku tegur engkau dengan firman Tuhan, sabar, ngalah, ampuni, ya kan? Kita tegur dengan kasih. Karena barang siapa aku kasih, ya aku tegur. Kalau anak kita salah, kita tegur nggak? Tegur dong. Anak kita maki-maki orang, anak kita berbuat dosa, anak kita berbohong, anak kita mencuri, tegur nggak? Anak kita mencuri, oh pinter nak, kamu mencuri apa? HP, besok mencuri uang ya. Kamu mencuri uang berapa? 100.000, jangan kurang ketikatan. Besok mencuri naik dong 1 juta gitu. Ya enggak. Anak saya tegur supaya menjadi baik dan bertobat dan menjadi kesukaan bapaknya atau orang tuanya. Kita kalau saya mau ditegur, bahwa kita bisa masuk ke surga. Ini semua kita tinggal, saudara. Dulu saya kesaksian di sini, emas kita 1 kilo, kita bawa ke Kopro. Saya jual, pas COVID itu. Untuk beli LED, sound system, beli karpet. 1 kilo tuh. Waktu itu kita jual 740 juta. Gelondongan sekilo. Emas bukan besi. Aku jual. Apartemen di Malaysia jual juga. Apartemen. Kita jual apartemen juga. 1, berapa saya lupa. 6 apa 5. Semua untuk pekerjaan Tuhan. Terakhir mobil BMW, mobil Mercy. Piano kita jual. Untuk apa? Untuk ke Medan, untuk biayai banyak hamba Tuhan, pelayanan. Waktu COVID dulu. Udah beli jaket, beli hoodie, beli tas, beli topi, semua go. Semangat penjilan, semua belikan, dibagikan ke semua hamba Tuhan GBI di Indonesia. Wah, itu habis banyak, saudara. Semuanya dijual, dibagikan ke hamba Tuhan supaya hamba Tuhan lihat topnya go, pergi, berikan Injil, go semua. Banyak item dibikin, diproduksi, dikirim ke luar pulau, ke seluruh hamba Tuhan. Gembala di GBI. Wah itu habis-habisan. Akhirnya kita nggak punya mobil, punya Mak Kijang dong 1. Untuk pelayanan ke Lampung ada Pak Panji. Aduh mobilnya kurang nih, hanya Kijang aja 1 kurang. Kita langsung ke showroom. Itu benar-benar kita nggak ada uang. Kita carikan kredit yang lama, jangan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lama Bu, ya apa 5 tahun. Karena kita nggak punya uang, tapi kita ada DP, udahlah kita akhirnya semuanya untuk pelayanan. Yang pertama kali naik mobil
baru itu Panji itu nyetir tuh. Iya Panji tuh. Untuk pelayanan ke pulau-pulau ke Lampung. Jadi saya pikir waktu kita tidak lama saudara. Saya nggak tahu apakah besok saya masih hidup. Saya nggak tahu apakah malam ini saya masih bisa hidup. Saya selalu pikir hari ini terakhir bagi aku. Maka saya harus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin saya nggak hidup lagi, besok lagi saya nggak tahu. Ya kan? Jadi semua ini adalah nggak berguna di mata Tuhan. Tidak dinilai. Tapi apakah yang kita miliki semua ini memuliakan Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Kita lihat Paulus, ya kan? Paulus menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Ini adalah contoh Paulus ya. Dia total kepada Tuhan. Filipi 3:7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dulu dia orang terhormat. Dia mungkin udah punya kedudukan di orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Dia punya pangkat. Dia menjadi tentara atau menjadi kapten, saya nggak tahu. Itu pokoknya dia orang terhormat. Dia memimpin pasukan, berarti dia memang orang besar. Mungkin panglima, dia ahli Taurat semua. Dan dia orang kaya, disegani. Tapi ketika kenal Yesus, dia berkata, semua itu kuanggap rugi, kerugian. Malah segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Semua pangkat, kedudukan, kehormatan, kemuliaan, itu semua dianggap rugi atau tidak berguna karena dia kenal Yesus. Dia katakan Yesus lebih mulia dari semua yang kumiliki. Oleh karena dialah, karena Yesuslah aku telah melepaskan semua itu. Apa? Kedudukan, kehormatan, pujian, kebanggaan, kuasa, harta, semua dilepaskan. Dan menganggapnya sampah. Kadang-kadang kita punya kekayaan kita, emas kita aja udah bangga. Keren kan? Jadi kalau kita punya cincin aja, punya emas, bangga. Punya mobil, punya rumah bagus, kita bangga. Apa kata Paulus? Itu sampah. Sampah nggak boleh masuk surga. Jadi yang kita sampah itu dalam sampah, maka nggak masuk surga. Supaya aku memperoleh Kristus. Dia tinggalkan semua harta, kedudukan, pujian, posisi, jabatan semua ditinggalkan dengan sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau hati kita terpaut dengan harta anak muda itu, dia mau jual, itu tidak beroleh Kristus. Ingat, maka semua harta kita harus memuliakan Tuhan. Jabatan kita, ketenaran kita untuk memuliakan Tuhan. Kita tenar boleh kalau kita memang bisa membawa banyak jiwa terkenal dari pendeta, dari penginjil, jadi WL, jadi singer. Orang terkenal boleh. Boleh, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk kesombongan, tapi banyaknya kalau orang sudah terkenal, orang hebat, itu untuk diri sendiri semua. Ini aku, ini aku, ini aku, ini aku. Seperti Nabukadnezar. Aku bangun kota bagus untuk apa? Kemuliaanku. Yang bangun untuk dari aku bangun untuk kemuliaanku sendiri. Langsung jadi binatang tuh dihukum Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai kita dihukum Tuhan karena hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Markus 14 ayat 3-6. Nah, kita lihat bagaimana orang yang punya harta satu-satunya diberikan untuk Yesus. Kita lihat ya, Maria Magdalena ketika Yesus berada di Betani, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli bualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak narwastu yang murni yang mahal harganya. Seberapa mahal minyak itu segini? Seberapa mahal kita lihat. Setelah dipecah-pecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ini Markus melihat, dia menulis di kepala Yesus. Tapi Yohanes melihat lagi lain. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, sama harganya, lalu meminyaki kaki Yesus. Ya, dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak. Mana yang benar-benar salah? Kaki atau rambut? Itu semuanya saudara. Yesus dicurahkan kepalanya, rambutnya, dan kakinya dikasih minyak. Tapi di sini Markus lebih konsentrasi menulis tentang bahwa wanita itu mencurahkan pada kepalanya. Tapi Yohanes lain lagi. Dia fokusnya menceritakan bahwa
wanita ini mengolesi minyak dengan rambutnya pada kaki Yesus. Jadi semua benar, ya. Jadi kita pandang dari sudut mana, sisi mana, ya kan? Gedung ini misalnya, ya kan, warnanya biru. Ada yang bilang, Pak, kalau kita atau mungkin kita bilang sesuatu dari sisi lain, angle lain itu kan lain, tapi sama gedung itu. Jadi sama juga kalau kita melihat dua Injil ini semua sama, Bapak. Maria itu mencurahkan minyak yang mahal ke atas kepala Yesus, Yohanes menulisnya kaki Yesus, ya. Ada orang yang menjadi gusar, ada orang yang kepo, tahu kepo, usil. Berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak itu dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya bisa diberikan untuk orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Minyak itu sangat mahal. Segini itu 300 dinar. 300 hari kerja. Setahun hari kerja. Kalau kita kerjanya sehari 5 juta. Kali 300. Baru itu. Berapa Manji? 300 kali 5 juta. Ya cepat saya maksud saya. Jadi lalu mereka memarahi mereka. Itu pemborosan. Banyak orang menganggap memberi untuk Yesus, untuk Tuhan, untuk ibadah itu pemborosan. Ini seperti yang dikatakan oleh murid Yesus yang lain. Jangan itu mahal. Bisa untuk kasih orang miskin. Apa kata Yesus? Biarlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Jadi memberikan sesuatu dengan harta kita, uang kita, karunia, talenta kita untuk Tuhan, itu bukan pemborosan. Tapi kita melakukan yang baik untuk Tuhan. Maka dari kesaksian tadi, kita waktu COVID kemana-mana, kita bukannya kita omsetnya naik enggak, COVID itu kita turun drastis. Justru kita jual apa yang ada untuk pelayanan. Jual apa yang ada kita untuk ke daerah. Jual apa yang ada untuk menguatkan gereja-gereja. Go. Padahal kita pun udah lemes kan. Kita jual semua. Go. Kita pulang udah hilang semua barangnya nggak ada. Tapi kita senang. Mereka dikuatkan. Mereka dikuatkan oleh apa yang kita miliki. Itu perbuatan baik di mata Tuhan. Kalau harta kita untuk pribadi, kesenangan, kenikmatan pribadi, itu benar-benar kita tidak melakukan yang baik untuk Tuhan di dalam pengelolaan harta kita. Ya. Markus 12 ayat 40 sampai 44. Suatu kali Yesus duduk dalam menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Bukan janda yang kaya, bukan ya. Janda yang miskin ya. Dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. All, surrender all. Udah miskin, hanya punya 2 peser. Yang nggak punya apa-apa, dia nggak mikir, udahlah aku nggak tahu pulang naik apa, gojek, udah jalan kaki deh. Pokoknya ini uang yang ada di saku, kasih semua ke kotak, ke peti persembahan. Yesus melihat apa yang kita berikan, kita masukkan ke dalam kotak persembahan. Dia melihat, ini 2%, mungkin hanya 10.000. Ya udahlah aku pulang jalan kaki deh. Yang penting aku udah berikan semua yang ada pada aku pulang kaki nggak apa-apa. Dia berikan seluruh nafkahnya, all, giving all. Gak punya apa lagi, dia gak tahu makan apa. Tapi dia percaya Yesus. Tapi orang demikian, justru janda ini bisa dipelihara Tuhan. Contohnya ini saudara, Jan Sarpat. Semua diberikan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Yesus memerintahkan janda, bukan janda kaya, janda kembang, janda muda yang punya uang, jandanya janda miskin. Tapi anehnya Yesus kenapa kok nggak memerintahkan janda kaya yang berkelimpahan untuk beri makan Elia? Merinya nyuruhnya janda miskin, diperintahkan. Aku telah memerintahkan janda miskin. Tapi janda itu sangat
taat. Sekalipun dia kekurangan, sekalipun dia ambang kematian, tapi dia dengar dari Tuhan. Tuhan, apa yang aku miliki, aku berikan ke kamu totalitas. Sekalipun besok aku mati, enggak masalah. Tapi Elia berkata demikian, janganlah takut, pulanglah. Boleh seperti yang kau katakan itu. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku. Jadi Elia, aku enggak punya apa-apa loh. Segenggam tepung, ya, bukan segenggam berlian. Itu laku. Segenggam tepung, buli-buli minyak. Kalau aku makan hari ini sama anakku, besok aku mati. Tapi Tuhan telah perintahkan dalam hatiku untuk mereka kau makan, ya kan? Apa kata dia? Enggak apa-apa. Buatlah lebih dahulu bagi aku. Loh, kan lucu kan? Sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah padaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Elia, dia janda lagi. Dia memberikan semua yang dimilikinya, memberikan semua yang dimilikinya untuk pekerjaan Tuhan, totalitas. Aku besok mati kalau demikian. Saudara, ini janda nih taat, totalitas semua diberikan untuk Tuhan. Apa terjadi? Tuhan limpah-limpahkan. Selalu ada gantinya. Itu testing. Saya terakhir, bukan? Saya cepatkan 11:43 nih. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Setelah semua itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham. Lalu saja, ya Tuhan. Di sini mencoba, Allah bukan mencobai untuk Abraham celaka enggak. Tapi testing. Apakah aku benar-benar mengasihi aku? Maka dalam bahasa Inggrisnya, some years later, God decided to test Abraham. Inggrisnya kan Abraham. Jadi Tuhan memutuskan untuk menguji, untuk mentesting iman Abraham. Apakah kau benar-benar bapak beriman? Dites dulu. Baru lolos, baru dia lulus, berkata bapak beriman kan? Apa testingnya? Berat saudara. Harta mah gampang kasih Tuhan. Onta pun, Tuhan bapak butuh onta berapa ribu? Aku kasih. Domba, kambing, kasih. Ini yang diminta. Harta satu-satunya yang ia kasih, yang dia sayangi, yang dia tunggu-tunggu 25 tahun untuk mendapatkannya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal, yang satu-satunya, yang tidak ada lagi. Memang ada satu doang, gak ada anak lagi kan? Yang engkau kasih, yakni Ishak, jelas namanya Ishak, bukan siapa? Ismail, ya kan? Jadi benar-benar Ishak, ya kan? Dikatakan namanya Ishak, jangan keliru ya. Ishak yang kau kasih itu. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai apa? Korban bakaran. Coba ini orang kalau stres, kita bakar anak kita di mana coba? Pak Panji, bawa anakmu kemana? Ke gunung. Untuk apa Tuhan? Jalan-jalan, lihat view, lihat pemandangan. Untuk selfie-selfie. Oh enggak. Bakar dia. Wow. Masa dibakar Tuhan? Emang jagung dibakar? Emang sangcan dibakar? Dia punya alasan kan? Bayangkan suruh bakar. Bukan untuk selfie-selfie, foto-foto, video bagus. Oh enggak. Dibakar. Pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Apa yang Abraham lakukan? Protes? Protes? Tidak sama sekali. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakar itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah padanya. Jadi mau disembelih. Mau disembelih, angkat peso. Apa kata mereka? Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Aku tahu bahwa engkau mengasihi Tuhan lebih daripada anak yang kau kasih. Itu ada domba yang tertambat di semak untuk penggantinya. Jadi itu testing. Kalau sampai itu orang muda kaya, oh Tuhan tunggu dulu Yesus ya. Oke, aku akan pergi pulang, akan jual hartaku aku jual semua, kasih kepada orang miskin, aku akan ikut kau. Tunggu situ Tuhan. Yesus bilang, oh jangan, enggak jadi. Kenapa? Aku tahu hatimu mengasihi aku. Jangan dijual hartamu. Jangan dijual untuk orang miskin. Aku tahu hatimu bahwa hatimu tidak terpaut dengan harta. Ayo kataku. Testing doang. Seperti Abraham di testing. Kadang-kadang di testing kita. Ada pelayanan, job. Misalnya di gereja ini. Atau ada yang sama. Ibadah yang sama.
pelayanan di gereja luar yang gede di mall. Kita pindah, cancel di sini, di yang lain. Itu namanya kita tidak lolos testing. Khotbah di gereja kecil, PK-nya, persembahannya kecil. Hari yang sama, ditawar yang lebih besar lagi, PK-nya besar lagi. Yang kecil di cancel, itu kita tidak lolos testing. Tim musik siap? Jadi saudara, kita harus sungguh-sungguh totally surrender. Your mind, your heart, your strength. Hati kita, pikiran kita, kekuatan kita, dan segala bagian yang kita miliki, surrender all. Serahkan, ya kan, ke dalam tangan Tuhan, serahkan itu semua. Jangan sampai kita terpaut dengan harta, mengasihi keluarga kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, hewan piaraan kita mengasihi mereka lebih dari Tuhan, itu menjadi berhala dan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Maka mulai hari ini, kalau kita belum serahkan total di dalam tangan Tuhan, kita minta ampun dari Tuhan, bertobat, ya Tuhan, hidupku milikmu sepenuhnya. Aku serahkan hidupku secara total. Apapun yang kami miliki pun itu adalah dari Tuhan dan milik Tuhan. Biar kembali ke kemuliaan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh jadikan Tuhan yang terutama di dalam hidup kita. Jadikan Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Maka kita harus meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bukti bahwa kita cinta Yesus.